Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik semua ya. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wala bini'amatillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Kakak panitia yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan materi, dan yang tak lupa adik-adik semuanya yang Kakak banggakan, yang tetap selalu semangat menjalankan aktivitas ini. Dalam kondisi apapun kita harus tetap semangat lawan COVID ini, lawan pandemi ini dengan rasa semangat, dengan aktivitas yang positif, dengan kegiatan yang bermanfaat, dengan makan makanan yang bergizi gitu kan. Terus berolahraga, terus kemudian tetap jaga protokol kesehatan. 3M. Apa itu? Yang pertama, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi, mencuci tangan. Ya. Baik. Adik-adik semuanya yang Kakak banggakan, yang tetap semangat, Kakak di sini akan memberikan materi ya. Materi tentang pengenalan ambalan pramuka. Sebelum itu, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, serta nikmat rizki yang kita dapatkan hari ini. Apa itu rizkinya? Banyak sekali kan. Adik-adik bisa nonton video YouTube ini, itu merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala melalui orang tua yang bekerja keras sehingga kita dapat bersekolah gitu ya. Kita juga tak lupa ucapkan terima kasih kepada orang tua kita yang sampai detik ini berjuang demi anaknya supaya sukses, supaya bisa menggapai cita-cita. Makanya adik-adik semuanya harus selalu semangat ya. Rasa taat kita kepada orang tua itu salah satunya kita belajar dengan serius. Ya, buktikan bahwa kita bisa, bahwa kita mampu melewati ini semua, kita dapat berprestasi walaupun di masa pandemi ini. Oke, selanjutnya salawat serta salam, marilah kita limpah curahkan kepada junjungan besar kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para sahabatnya, para keluarga, dan para pengikutnya, semoga kita termasuk ke dalam pengikutnya hingga akhir zaman, yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Oke, baik adik-adik semuanya, tak berlama-lama kita akan saksikan bersama materi tentang ambalan pramuka penegak. Oke, dengan atau tanpa seragam, aku adalah tetap pramuka. Sebuah tongkat estafet konsistensitas ya. Oke, apa saja yang akan kita bahas hari ini? Menunya yang pertama profil, siapa sih yang akan memberikan materi ini? Yang kedua itu apa sih itu pramuka? Yang ketiga tentang kepenegakan. Yang keempatnya adalah ambalan. Yang kelima adalah kegiatan-kegiatan kepramukaan. Ya. Untuk yang pertama, siapa sih? Tak kenal maka tak sayang. Oke, nah ini dia. Perkenalkan, dari tadi ngomong terus tapi belum perkenalan. Nama kakak yaitu adalah Muhammad Ihsanuddin. Nama lengkapnya. Biasa dipanggil Pak Ihsan atau Pak II atau Kak Ihsan kalau di pramuka, atau KII. Ya suka-sukalah. Biasanya kalau orang umum itu biasanya Kak Ihsan, tapi kalau udah orang yang sudah dekat, orang keluarga terutama, itu biasanya KII. II ya, itu nama panggilan waktu kecil. Oke, selanjutnya di mana sih alamat kakak itu? Nah, ini dia alamat kakak, ada dua ya. Yang pertama alamat KTP sesuai dengan KTP. Kalau KTP kakak tinggalnya di Kampung Luwung Teja, Desa Wanakarta, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang. Mungkin ada beberapa orang sana ya. Kita satu tempat tinggal.
Oke, tetap semangat ya. Yang keduanya domisili, kakak tinggalnya di Delingseng. Delingseng itu di mana? Di Kecamatan Citangkil atau di dekat kecamatan rumahnya ya. Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Mampir saja kalau misalkan ada orang sana juga. Orang Delingseng, orang Citangkil terutama ya. Dekat waduk lah. Selanjutnya ada kontak person nomor HP WA itu ya. Silahkan dihubungi kalau misalkan ada perlu. Dan mohon maaf kalau misalkan slow respon karena banyak WA yang masuk. Dari jumlah siswa MAN 2 Kota Cilegon kan ada satu angkatan itu ada 216 kali 3 angkatan. Ya mungkin agak lama ngebalesnya satu-satu. Terus pendidikan, kakak itu yang kakak tampilkan di sini adalah pendidikan fisika S1 ya di UPI Kota Bandung waktu itu. Terus dari SD mungkin kakak di SD-nya di KTP situ di alamat KTP. SD-nya di SD Wanakarta. SDN 1 Wanakarta. Terus SMP-nya masih di situ juga. Di SMPN 2. SMPN 2 Bojonegara. Yang SMA-nya kakak SMA di SMA Prisma Serang. Saat ini SMA-nya udah tutup. Pada saat itu SMA selain negeri itu adalah SMA favorit, saingan SMA negeri gitulah. Ada sedikit kebanggaan sehingga kakak juga bisa masuk S1 pendidikan fisika ya. Terus kemudian sebenarnya udah S2-nya di Untirta dan di Jakarta. Pekerjaan, sekarang kakak kerja sebagai guru fisika di MAN 2 Kota Cilegon. Kakak mengampu di kelas 12. Nanti pada saat kelas 12 khususnya untuk pelajaran fisika, terutama kelas IPA, nanti ketemu Bapak di kelas 12. Selain jadi guru, Bapak juga di sini sebagai pembina pramuka, ya, pembina pramuka penegak putra gitu kan. Pak, untuk kepembinaan ini kakak sudah KMD, apa itu? Kursus mahir dasar, dimana kalau sebagai seorang pembina itu kan harus ada pelatihannya. Kakak sudah mengalami pelatihan 3 tingkatan, tingkat dasar, tingkat lanjut, dan untuk tingkat pelatih ya, pelatih pembina. Kakak sudah mengikuti pelatih pembina atau KPD, kursus pelatih dasar di kuartir daerah Banten. Kalau untuk KMD yang pertama kakak KMD-nya di Kota Bandung waktu zaman kuliah, kursus mahir dasar. Selanjutnya KML, kursus mahir lanjutnya di Kota Cilegon tahun 2014 atau 15 gitu ya. Dan nggak lama dari situ ada KPD. Nah, baru kakak ikutan KPD. Jadi untuk kepembinaan kakak sudah ke jenjang pelatih pembina gitu. Untuk pembina olimpiade selanjutnya kakak juga di MAN 2 Kota Cilegon ini sebagai pembina olimpiade fisika gitu ya. Nah, di kegiatan kepembinaan olimpiade ini kakak juga sebagai koordinator olimpiade mata pelajaran fisika, kimia, biologi, geografi, ekonomi, dan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan akademik gitu kan ya. Sebentar lagi ini kita akan mengadakan yang namanya kompetisi sains madrasah gitu, sains madrasah. Nah, ini juga kakak sedang mencari bibit-bibit unggul dari siswa-siswi MAN 2 Kota Cilegon, khususnya kelas 10 ini yang berprestasi gitu ya. Silahkan mendaftarkan diri di pelajaran yang kalian minati nanti. Nanti kakak akan undang untuk kegiatan olimpiade ini. Baik, selanjutnya ini ada motivasi hidup. Hidup itu ibarat naik sepeda. Naik sepeda itu kan harus dikayuh ya. Harus dikayuh. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus tetap bergerak. Jadi kalau misalkan kita naik sepeda diem gitu kan, ya pasti jatuh. Kecuali kalau sepedanya sepeda kecil, ada rodanya. Kalau misalkan sepeda orang dewasa, itu kan kita kalau sepedanya mau bergerak itu kan harus dikayuh. Nah, dan pengayuhan itu menjaga kita seimbang sehingga tidak jatuh dan terus bergerak ke depan gitu kan. Terus gitu kan, digoes ayo ke depan. Makanya ini ada kata-kata bergerak itu bahasa Inggrisnya move itu berpindah gitu kan, tuh gerakan pramuka gitu, scouting movement gitu. Maksudnya adalah motivasi juga. Ini kakak ikut kegiatan kepramukaan ini juga sebagai motivasi untuk selalu bergerak, selalu
inovasi, selalu tidak diam gitu kan. Kakak orangnya nggak mau diam gitu. Kalau diam tuh badan pada sakit. Nah ini gitu ya. Jadi supaya seimbang kita harus selalu bergerak. Jadi kalian juga jangan diem, jangan mager diem aja di rumah gitu kan tanpa melakukan aktivitas. Ketika orang lain bergerak, kita masih diem aja, itu akan tertinggal otomatis kan. Yang lain udah di Jakarta, kita masih di rumah aja gitu. Yang lain udah bergerak, kita masih di rumah, ya nggak akan maju-maju nantinya. Ya, harus selalu bergerak. Apa gerakannya? Ya belajar, ya bikin karya gitu kan, ya karyanya bisa sains, musik, atau apa, atau kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, pokoknya harus bergerak lah. Walaupun kita badannya diem, tapi otak kita juga berpikir, bergerak, jangan diem juga, nantinya beku juga otak, yang nggak bisa yang otak kalau tidak digunakan itu akan beku gitu kan ya. Sama kayak pisau gitu kan, kalau tidak digunakan akan tumpul juga. Nah ini ada pengalaman kakak di kepramukaan ya, salah satunya pengalaman yang paling berkesan gitu ya. Kegiatan kepramukaan kan banyak, tapi ini yang paling berkesan waktu zaman mahasiswa, kakak sebagai kontingen Indonesia untuk di Jambore ASEAN, kakak sebagai panitianya gitu kan, mendampingi tim utusan dari Indonesia gitu pada kegiatan. Waktu itu kegiatannya masih di Jakarta, di Cibubur. Tapi ya satu rasa kebanggaan, kakak dipilih sekian banyak orang untuk jadi kepanitiaan. Kakak bisa terpilih dan berkumpul dengan orang-orang hebat di sana gitu kan, ketemu presiden, ketemu Kakwarnas dan lain sebagainya. Itu tahun 2008 waktu itu. Udah lahir belum ya? Terus selanjutnya ini ada masih waktu jadi pandega gitu kan ya. Kakak juga dikirim ke Malaysia untuk mengikuti Rovermood, atau kalau di penegaknya itu Raimuna. Ya, jadi Raimuna itu perkumpulan antara pertemuan antara pramuka penegak gitu. Ada tingkatannya, ada Raimuna Ranting, Raimuna Cabang, Raimuna Daerah, Raimuna Nasional, dan satu lagi kalau di tingkat internasional namanya Rovermood. Itu pertemuan pramuka penegak dan pandega waktu itu se Asia gitu ya. Dari Malaysia, dari Brunei, dari Asia Tenggara gitu kan. Kebetulan kakak dikirim ke sana gitu. Itu pengalaman sih. Udah dapat naik pesawat gratis gitu kan, diongkosin pula, dikasih uang saku juga gitu kan. Di sana dapat ilmu juga, yang paling penting itu adalah ilmu dan pengalaman, dan ketemu dengan teman-teman se Asia Tenggara gitu ya. Alhamdulillah bisa dapat kesempatan itu, dan kakak harapkan juga itu ini juga salah satu mimpi kakak waktu itu, waktu kecil, waktu penggalang kakak juga kan sebagai peserta Jambore Nasional gitu ya, perwakilan kota Cilegon. Pada saat itu kakak dikirim juga ke Jogja, ke Baturaden tepatnya. Di Baturaden itu karena Jambore Nasional juga mengundang dari negara-negara tetangga, salah satunya Malaysia gitu kan. Ada Malaysia, ada Singapura, ada Brunei, ada Thailand dan lain sebagainya diundang. Lah kok ada pakaian pramukanya beda gitu kan warnanya. Yang waktu dulu kan kakak tahu pramuka itu ya coklat tua dan coklat muda, ternyata di negara-negara lain warna bajunya berbeda-beda gitu, sehingga kakak termotivasi, kakak pengen dong ke sana, ke salah satu negara di Asia Tenggara ini untuk mendalami gitu ya ilmu kepramukaan supaya lebih luas gitu. Dan akhirnya Allah mengijabah keinginan kakak itu, jadi selama bertahun-tahun, dan akhirnya diberi kesempatannya pada saat menjadi mahasiswa di UPI Bandung gitu kan ya, sebagai perwakilan negara Indonesia untuk mewakili Indonesia di kegiatan Rovermood gitu di Malaysia. Dan kebanggaan juga buat kakak, alhamdulillah terpilih. Terus kemudian setelah jadi pandega kan usia kakak sampai 21 tahun ya, 21 tahun sampai 25 tahun, kemudian beralih ke pembina. Nah, pencapaian di pembina ini yang rasa bangga kakak adalah melahirkan peserta didik kakak atau pramuka-pramuka Mandua Kota Cilegon itu menjadi pramuka Garuda di tingkat akhirnya, di tingkat paling tinggi di kecakapan penegak, yaitu penegak Garuda gitu. Nah, ini adalah alumni dari Pramuka Garuda Mandua Kota Cilegon waktu itu 2015, dan ini namanya Kak Agus. Kak Agus ini sekarang kuliah di UIN Serang gitu kan ya. Dan alhamdulillah di sana juga dia berkembang
menjadi sosok yang bertanggung jawab gitu kan, yang baik gitu kan ya. Terus kemudian ini adalah Kak Yusron. Kak Yusron juga bekerja di Malaysia. Nah, ini ada lagunya dari Thailand, Epo Ai Tai Tai E gitu ya. Nah, gerakannya gini, Epo tepuk paha, Epo Ai Tai Tai E, Epo Ai Tai Tai E gitu ya. Epo Ai Tai Tai E, Epo Ai Tai Tai, Epo Tuki Tuki, Epo Tuki Tuki E gitu ya. Bisa ya? Oke. Oke, kita pakai lagu. Oke, gimana? Bisa kan? Oke, nanti ikutin ya. Kamu buat videonya. Coba nanti kirimin di nanti panitia yang buat link untuk mengumpulkan video yang kamu peragakan tadi yang lagu Epo Tai Tai. Oke? Nah, selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya yaitu tentang pramuka. Oke. Apa sih pramuka itu dan siapa emang pramuka itu gitu kan? Pertanyaan, ada yang bisa tahu? Jawab dong. Apa itu pramuka dan siapa itu pramuka? Coba kita lihat nih, dapat dari Instagramnya Hisham Deka. Coba nanti di IG-nya di ini ya, di follow. Nah, ini ada gambar, dua buah gambar nih. Yang pertama ini lagi liburan katanya gitu, nggak ngajak-ngajak nih liburannya. Liburan, jadi anak pramuka itu suka liburan, kecuali khususnya Mandua Cilegon tuh, liburan kemana aja. Ini waktu itu di pulau mana gitu ya. Nah, terus kemudian ini nggak pakai baju pramuka. Yang sebelah sini, yang sebelah kanan ini menggunakan baju pramuka. Yang mana pramuka itu? Yang mana? Apakah pramuka itu selalu harus menggunakan baju pramuka? Gitu kan? Nah, kita lihat. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, pramuka itu adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan satya, janji, pramuka, dan dharma. Dharma itu perbuatan pramuka, ya kan? Gerakan pramuka itu adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan, gitu kan? Nah, kata undang-undang nih, undang-undang. Jadi pramuka itu adalah warga negara Indonesia yang aktif mengikuti kegiatan dalam kegiatan kepramukaan dan mengamalkan janji satya pramuka. Jadi walaupun dia tanpa baju pramuka, ketika dia mengamalkan janjinya terhadap pramuka, itu adalah seorang gerakan pramuka selama dia warga negara Indonesia. Terus kemudian perbuatan, kelakuan, dan etika, tata krama yang tertuang dalam Dasa Dharma, ada 10 itu juga diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya, itu adalah pramuka. Jadi belum tentu yang tidak menggunakan pramuka adalah bukan pramuka, dan belum tentu juga yang menggunakan pramuka pakaiannya saja, di luarnya saja pakaian pramuka, tapi ketika dia tidak mengamalkan dasa dharma berarti dia bukan pramuka. Paham ya? Sekali lagi, jadi pramuka itu bukan karena bajunya. Baju mungkin sebagai simbol, sebagai identitas, menggambarkan ketika upacara, oh itu anak-anak pramuka. Tapi ketika dia bersikap tidak sesuai dengan dasa dharma, 10 dasa dharma itu, berarti dia tidak termasuk
anggota pramuka itu sendiri ya, pramuka gitu. Pramuka itu orang, berarti kan warga negara Indonesia, seorang gitu. Terus kemudian apa sih gerakan pramuka itu? Gerakan pramuka itu adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka itu sendiri untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Nah, di sini ada kata-kata pendidikan kepramukaan. Nah, ini ya. Nah, ini berarti yang pakai baju pramuka ini adalah pramuka, terus kemudian dia harus mengamalkan dasa dharmanya. Nah, selanjutnya itu mengapa sih harus pramuka? Nah, itu kalau kita ada pertanyaan mengapa harus pramuka, ini kita lihat dulu ada banyak kasus yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Yang pertama itu adalah terutamanya kalian, para anak-anak muda, itu transisi atau perpindahan dari masa remaja ke masa dewasa atau dari masa anak-anak ke masa remaja gitu kan. Kalau kalian sendiri, adik-adik semuanya, itu peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja gitu, atau dari masa remaja ke masa dewasa. Nah, perubahan ini eh, perubahan ini diikuti juga oleh perkembangan psikologi, oleh perkembangan pola pikir, oleh perkembangan perilaku. Jadi harus didampingi terus. Jadi biasanya kalau misalkan orang dewasa atau anak remaja beralih ke dewasa itu masih labil, dan kalian ini akan termasuk anak-anak yang akan memasuki masa remaja itu biasanya masih labil, masih emosionalnya tidak stabil gitu kan, suka baperan, masih suka ikut-ikutan, yang lain main gadget, kamu main gadget, ikut-ikutan main game mobile, yang lain nggak belajar, kamu nggak belajar, jadi masih labil gitu secara emosional, jadi belum punya pendirian yang teguh gitu. Makanya di pramuka ini terus didampingi, diajak untuk melakukan hal-hal kegiatan yang positif gitu. Nah, selanjutnya ini ada urbanisasi dan pengangguran. Nah, zaman sekarang ini apalagi COVID-19, di mana-mana banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tutup. Nah, otomatis ketika perusahaan itu tutup, karyawannya juga di PHK gitu, juga diberhentikan, terjadilah pengangguran. Nah, pengangguran di sini kan kalau misalkan dia seorang karyawan yang tadi hanya bisa bekerja saja, tidak mengandalkan kreativitas gitu kan, maka dia tidak bisa survive, tidak bisa bertahan hidup di masa pandemi ini. Terjadilah pencurian, terjadilah karena namanya manusia kan, kebutuhan pokok itu adalah perut, lapar gitu. Ketika lapar, otomatis orang akan mencari makan. Ketika mau makan, otomatis ingin membutuhkan uang gitu kan. Nah, uangnya dapat dari mana kalau dia tidak bekerja? Nah, ketika dia mengandalkan pekerjaan satu, misalkan hanya seorang karyawan, dan itu sudah di PHK, maka dia akan kehilangan pekerjaan, otomatis pendapatannya berkurang. Ketika pendapatannya berkurang, maka dia berpikir tuh bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, makanya di pramuka ini kamu golongan penegak itu dilatih kreativitasnya. Mulai dari pembuatan video, mulai dari perekaman tuh bagaimana, keahlian-keahlian lainnya, teknologi, terus kemudian cara berbicara di depan itu adalah modal, itu adalah ajang latihan kamu untuk bekal kamu di masa yang akan datang ketika kamu sudah tidak bisa bekerja, atau ketika kamu kehilangan pekerjaan, kamu bisa mengandalkan kreativitas, bakat yang terpendammu diolah di pramuka ini gitu kan ya. Nah, selanjutnya itu ideologi pertahanan dan keamanan nasional. Nah, kita kan di Indonesia ini sangat kaya. Indonesia itu sangat kaya, kaya akan sumber daya alam, kaya akan sumber daya manusianya juga. Ini negara-negara luar di sana itu menjadi ada sebuah keinginan untuk menduduki Indonesia gitu. Dari zaman dahulu, dari zaman penjajahan dahulu, alhamdulillah sekarang kita udah merdeka. Nah, kita sebagai generasi muda, kita harus mempertahankan kemerdekaan ini gitu kan, mempertahankan sebagai sebagai cadangan keamanan nasional gitu kan. Ada seleksi tuh kemarin, ada cadangan cadangan pertahanan nasional gitu. Nah, selanjutnya ini
yang ditemukan juga di masyarakat sekitar kita adalah penurunan nilai moral kaum muda gitu. Alhamdulillah kalau misalkan siswa-siswa dua tidak, ketika sudah masuk khususnya madrasah itu kita latih moral, kita latih kebiasaan-kebiasaan untuk beribadah, untuk bersikap sopan santun gitu kan, beretika gitu. Terus kemudian pembiasan-pembiasan yang ada di Mandua Kota Cilegon ini mudah-mudahan bisa menangkal semua dari nilai-nilai moral kaum muda yang menurun gitu kan ya. Nah, selanjutnya ya ini perkembangan industri dan teknologi. Nah, di zaman sekarang ini teknologi bukan lagi sebuah hal yang aneh gitu kan, bukan sebuah hal yang aneh. Teknologi adalah kebutuhan kita. Tiap bangun tidur kita lihat HP gitu kan, tiap mau tidur kita lihat HP gitu, semuanya liatin HP. Dan sekarang pun kita berbicara di depan handphone, laptop gitu kan ya. Ketika kamu nonton YouTube ini juga lihat dari handphone, mungkin di laptop atau di yang lainnya. Ini juga ke teknologi itu bisa menjadi hal yang positif, bisa juga menjadi hal yang negatif gitu. Apa hal positifnya? Hal positifnya kamu bisa melihat dunia luar gitu ya, bisa mencari referensi untuk belajar di mana saja gitu kan, kapanpun itu dengan teknologi. Itu hal positifnya. Kamu bisa lebih pintar mungkin dari gurunya, lebih tahu mungkin karena kamu sudah membaca terlebih dahulu gitu kan. Orang yang pintar itu adalah orang yang biasanya tahu duluan gitu, karena dia sering membaca, sering melihat gitu kan ya. Terus kemudian hal negatifnya itu adalah ketika kita kecanduan main game aja gitu kan, terus kemudian nonton TV aja gitu kan, nonton YouTube aja, nonton YouTube-nya hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak terlalu penting gitu kan untuk dilihat. Nonton YouTube juga boleh, tapi harus lihat dulu tontonan yang mana yang perlu kita ambil, tontonan mana yang itu hanya buang-buang waktu gitu kan. Nah ini jadi kaum muda sekarang ini teralihkan gitu kan, karena banyak kontennya di YouTube, jadi pengen nonton YouTube aja gitu, nonton YouTube. TikTok misalkan, nonton TikTok boleh, tapi asalkan digunakan di hal-hal yang bermanfaat. Misalkan TikTok bagaimana cara membuat pioneering dengan cepat gitu, TikTok bagaimana cara mengerjakan matematika dengan cepat gitu kan, bisa diupload. Itu hal yang bermanfaat bagi diri sendiri juga untuk belajar dan orang lain untuk melihat nantinya. Dan mudah-mudahan kalau misalkan untuk orang lain, kita menjadi ladang amal juga untuk kita. Itu di teknologi ya. Nah, di pramuka ini juga kan khususnya zaman sekarang apalagi COVID ini, kita semuanya menggunakan teknologi. Jadi kita arahkan di pramuka, kita arahkan teknologi bukan hanya jadi hal yang tidak baik, jadi hal yang baik. Jadi kamu belajar bagaimana cara merekod, merekam, bagaimana cara edit video gitu kan, bagaimana cara membuat gambar yang bagus gitu kan. Banyak lomba vlog misalkan, lomba film pendek dan lain sebagainya gitu. Itu kita arahkan ke sana supaya hidup itu lebih bermanfaat. Mudah-mudahan kedepannya kamu bisa jadi konten kreator yang handal gitu kan. Itu kan bisa menghasilkan di YouTube juga, viewernya sudah 1000 gitu kan, dan itunya bisa menghasilkan uang gitu. Itu juga penghasilan pendapatan di masa pandemi ini. Jadi pandemi ini bukan berarti kita lemah gitu, justru jadikan momen ini kita untuk bangkit dan mempelajari hal-hal yang baru gitu ya. Selanjutnya itu darurat narkoba atau penyalahgunaan narkoba. Nah, di pramuka ini karena kegiatannya aktif gitu kan, karena kegiatannya kreatif, banyak event-event, mudah-mudahan gitu kan anak-anak muda, kaum muda khususnya Mandua Kota Cilegon ini tidak menjurus ke sana. Dan di lingkungan kita juga kita bentuk lingkungan yang baik gitu, supaya tidak terkontaminasi dengan lingkungan luar yang banyak sekali mungkin karena dia kekurangan perhatian dari teman-temannya, kekurangan perhatian dari keluarganya, akhirnya dia lari ke narkoba gitu. Mudah-mudahan di sini semuanya kita rangkul, kita fasilitasi, dan insya Allah kita jauh dari narkoba gitu ya. Ya, selanjutnya yaitu tentang penegak. Nah, sebelum ke penegak, tadi nyambung ke masalah permasalahan pramuka tadi kan ada banyak tuh.
Nah, lalu pramuka itu harus bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh pramuka? Nah, di sini kan pramuka itu tadi kan adalah organisasi pramuka itu adalah lembaga pendidikan juga sama seperti halnya sekolah atau madrasah. Makanya di pramuka itulah dibentuk adanya gugus depan. Apa itu gugus depan? Gugus depan itulah satuan organisasi terdepan gerakan pramuka yang merupakan unit pendidikan kepramukaan. Nah, unit pendidikan kepramukaan. Jadi kepramukaan itu gugus depan itu adalah madrasah dan sekolah. Jadi sekolah dan madrasah itu merupakan organisasi terdepan di pramuka, di gerakan pramuka yang untuk menjawab hal-hal tantangan-tantangan tadi gitu. Nah, ada apa saja di gugus depan? Nah, di gugus depan itu kan banyak tingkatan, ada peserta didik, ada pembina gitu ya. Nah, peserta didik ini salah satunya adalah yaitu kalau di SD biasanya siaga, kalau di SMP itu biasanya penggalang, itu tergantung usia sebenarnya. Dan di SMA sendiri atau di madrasah sendiri, di aliyah sendiri itu adalah pramuka penegak. Apa itu pramuka penegak? Pramuka penegak itu adalah anggota muda gerakan pramuka yang berusia 16 sampai dengan 20 tahun. Nah, di Gus Depan ini, khususnya di Mandua ini, nanti masuklah pramuka, adanya adalah pramuka penegak gitu. Jadi sekali lagi pramuka penegak itulah anggota gerakan pramuka yang berusia 16 sampai dengan 20 tahun gitu. Nah, kumpulan dari anggota pramuka penegak ini membentuk kelompok ya, membentuk kelompok. Jadi di pramuka ini biasanya sistemnya sistem regu atau sistem kelompok gitu untuk memudahkan pembina berkoordinasi untuk saling berinteraksi antar teman gitu kan supaya terjalin hal-hal yang positif gitu. Nah, terus kemudian ini kelompoknya itu disebut dengan sangga. Nah, sangga itu adalah kelompok belajar interaktif teman sebaya. Kelompoknya terdiri dari seusia segolongannya gitu kan. Usianya antara 16 sampai 20 tahun yang disebut dengan pramuka penegak gitu. Nah, pramuka sangga. Nah, satu sangga itu jumlah anggotanya jumlah anggota yang terbaiknya adalah 4 sampai 8 orang pramuka penegak. Jadi satu kelompoknya 4 sampai 8 atau kalau misalkan lebih itu kondisional sebenarnya. Tapi idealnya itu harusnya 4 sampai 8 orang pramuka penegak gitu. Itu satu sangga. 4 sampai 8 pramuka penegak. Nah, terus bagaimana? Apa sangganya itu namanya apa gitu kan? Nah, nama sangga itu dipilih di antara nama-nama perintis, pencoba, pendobrak, penegas, dan pelaksana atau dipilih nama lain sesuai dengan aspirasi mereka. Ya, jadi sebenarnya namanya terserah, cuman di pramuka itu kita sudah sediakan namanya yaitu perintis, pencoba, pendobrak, penegas, dan pelaksana. Ini adalah sejarah sebenarnya, sejarah dari perjuangan kemerdekaan. Perintis gitu kan. Perintis itu ya dari awal-awal untuk perintis kemerdekaan tahun 1908 mulainya dari Budi Utomo gitu kan ya, terus kemudian mencoba pendobrak itu mendobrak kemerdekaan, terus kemudian sampai sekarang. Nah, nama tersebut itu merupakan adalah identitas satu sangga. Jadi harus benar-benar menjiwai, benar-benar meresapi nama sangga saya itu apa. Cari coba sejarahnya. Apa namanya? Misalkan kamu dapat sangga perintis, apa sih perintis itu? Nah, terus kemudian mengandung kiasan dasar dan dapat memberikan motivasi kehidupan sangga. Jadi mudah-mudahan kalau misalkan di sangganya ini, misalkan saya sangganya sangga pendobrak gitu kan, mendobrak kegiatan-kegiatan yang belum ada. Misalkan kemarin yang belum diadakan adalah kegiatan riung bolang gitu. Nah, kegiatan riung bolang ini dari tahun kemarin belum ada. Nah, sekarang diadakan. Nah, ini adalah dobrakan inovasi kreativitas dari kakak-kakak pramukanya untuk menyelenggarakan kegiatan perlombaan riung bolang ini gitu. Contoh sederhananya itu adalah contoh semangat dari sangga-sangga tersebut gitu ya. Terus selanjutnya setelah sangga gitu kan, kumpulan sangga-sangga ini kan, sangga itu terdiri dari 4 sampai 8. Ada perintis, pencoba, pendobrak, penegas, dan pelaksana. Nah, kelima sangga ini ketika sudah berkumpul dan sudah sesuai,
itu dapat membuat yang namanya ambalan. Ya, ambalan. Apa itu kata ambalan? Ambalan itu sendiri adalah berasal dari bahasa Jawa, yaitu yang namanya ambal atau ambal-ambalan, atau yang berarti berulang-ulang atau terus-menerus. Jadi kegiatan yang dilakukan terus-menerus. Ambalan juga diartikan sebagai sekumpulan orang yang sedang melakukan suatu pekerjaan. Jadi kumpulan lagi. Jadi tadi kan ada individunya, pramuka penegak, terus pramuka penegak membentuk namanya sangga gitu kan. Nah, sangga ini, kumpulan dari sangga-sangga ini disebut dengan kata ambalan kalau di penegak. Kalau misalkan di penggalang, kalau misalkan pramuka penggalang membentuk, yaitu namanya regu gitu kan. Regu, setelah membentuk regu namanya, kumpulan dari regu-regu itu namanya pasukan gitu kan ya, pasukan. Nah, kalau di penegak itu yang namanya ambalan. Jadi ambalan ini atau kegiatan yang terus berulang-ulang. Jadi terprogram. Kita di ambalan juga nanti ada kepengurusan gitu kan, ada pradana putra, satuan terpisah ya, pradana putra, pradana putri gitu kan. Pradana menunjuk seorang sekretaris atau krani gitu kan, menunjuk lagi untuk mengatur keuangan harta apa namanya? Bankir, terus kemudian untuk menegakkan apa namanya? Untuk mendampingi anggotanya itu namanya adalah juru adat yang selalu mengingatkan tentang etika, sikap, tingkah laku itu kan. Itu ada namanya juru adat. Nah, kalau menurut SK Kuarna sendiri nomor 231 tahun 2007, atau nanti ada perubahan lagi tentang petunjuk penyelenggaraan Gus Depan Pramuka, ambalan itu mempunyai pengertian sebagai satuan gerak untuk anggota golongan pramuka penegak yang menghimpun sangga dan dipimpin oleh pradana dengan pendampingnya adalah pembina ambalan. Ambalan satu orang pembina ambalan. Ambalan itu merupakan bagian dari Gus Depan yang menjadi pangkalan dan tempat menghimpun anggota gerakan pramuka penegak, yaitu berusia 16 sampai 20 tahun. Sekali lagi ini usianya 16 sampai 20 tahun. Ya, jadi seorang ambalan ini akan didampingi oleh namanya pembina ambalan gitu kan. Pembina ambalan, ada pembina penegak putra, ada pembina ambalan mungkin lebih ke teknis bagaimana cara menangani di pengurusan ambalan gitu. Kalau di putra itu Alung gitu kan, Sahrul gitu. Kalau di putri ada Kak Hanoy, Kak Hana gitu kan ya. Nanti kalian bisa kenalan. Nah, terus kemudian selanjutnya nah ini ambalan kita itu ada namanya. Nah, sama seperti sangga. Sangga juga ada namanya. Perintis, pencoba, pelaksana gitu kan, pendobrak. Dan kalau ambalan kita khasnya itu adalah ambalan disebut dengan ambalan Kisamun untuk yang putra, dan ambalan Dewi Sartika. Ini ambalan ini juga diambil dari nama-nama tokoh pejuang daerah setempat atau pejuang nasional gitu. Contohnya untuk putra Kisamun ini adalah tokoh pejuang dari kota Cilegon. Kalau Dewi Sartikanya mungkin tokoh nasional gitu. Nggak apa-apa diambil dan dijadikan semangat kita untuk berkegiatan, untuk untuk mencontoh hal-hal yang baiknya. Apalagi Kisamun ini adalah seorang kiai juga, seorang pendidik juga, seorang pejuang. Dia kan sebagai tentara nasional Indonesia gitu kan ya. Nah, itu yang kita teladani semangatnya, teladani kecerdasannya gitu kan, teladani ke ketaatan beragamanya gitu kan ya. Dewi Sartika juga sama seperti itu. Nah, biasanya ambalan ini logonya ada di sebelah mana ya? Sebelah kiri biasanya. Ya, kalau misalkan nanti ada tahapan-tahapannya untuk menjadi seorang ambalan di penegak. Nah, di penegak ini kan kalian usianya berapa sekarang? Mungkin ada yang 15, mungkin ada yang 16 gitu kan ya. Ada yang 17 mungkin ada yang 14 bahkan gitu kan. Nah, di penegak ini ada prosesnya. Prosesnya harus dilewatinya ini ada pola pembinaan penegak dan pandega. Itu berdasarkan keputusan Kuartir Nasional nomor 176 tahun 2013. Nah, ini tahapan-tahapannya. Nah, sekarang kamu ini adalah jadi diterima di Mandua Kota Cilegon, kita kenalkan apa itu Pramuka Mandua Kota Cilegon. Nah, kalian itu disebut dengan tamu ambalan. Belum jadi penegak.
yang dinamakan penegak nanti ketika kamu sudah menjadi bantara gitu kan. Tamu ambalan, terus kemudian ada tahapan selanjutnya calon penegak, terus kemudian penegak bantara setelah mengisi SKU, penegak laksana, dan akhirnya mencapai pramuka Garuda, penegak Garuda. Nah ini dari tahun 2015 sampai sekarang ini belum ada penerus dari Kak Agus untuk penegak Garuda. Dan mungkin ini kakak-kakak ini sedang digodok, mudah-mudahan panitia-panitia ini yang kelas 11, 12 bisa mengejar itu semua ya. Dari mulai TKK, SKU-nya kita kita fasilitasi untuk mengarah ke sana. Dan kebanggaan sendiri ketika sudah jadi seorang pramuka penegak itu peluang beasiswa mungkin kalau di Jawa Barat itu kan ada bisa masuk ke IPB gitu kan, jalur prestasi pramuka. Nah ini dilantiknya juga kalau di tingkat kuartir daerah langsung dengan gubernur. Waktu itu gubernurnya adalah tahun 2015 adalah Pak Rano Soekarno gitu kan ya, Rano Karno maaf, Rano Karno gitu. Dan disematkan langsung gitu kan, suatu kebanggaan dilihat. Dan penegak akan dilantik dan tidak semua penegak laksana bisa menjadi pramuka Garuda, hanya orang-orang terpilih dan yang mau dan mampu gitu untuk ke pramuka Garuda. Ini target kita untuk di Mandua Kota Cilegon ini sebenarnya. Ya, ini prosesnya ya. Proses untuk pola pembinaan di pramuka di penegak ini. Nah, selanjutnya itu terus kapan Kak menjadi pramuka penegaknya kalau begitu gitu kan. Nah, ini ada tahapan-tahapannya tadi yang sudah dijelaskan, ini lebih rincinya. Nah, jadi kan kalian masih pramuka penggalang ya. Masih pramuka penggalang yang usianya mungkin 14, 15, 16 gitu kan. Kalau lulus SD kan sekitar kalau masuknya 6 tahun berarti lulusnya 12 tahun. Kalau lulusnya masuknya 7 tahun berarti 13 tahun. 13 tahun, 3 tahun berarti udah 16 tahun. Sekarang kamu usianya udah 16 tahun kalau misalkan mengikuti dari pemerintah. Mungkin masih ada 15 tahun. Nah, usia 16 tahun ini masih penggalang. Penggalang remaja gitu kan, peralihan tadi. Masih 16 tahun. Nah, kemudian prosesnya ketika menjadi akan menjadi tamu ambal ini ada upacara penerimaan. Terus kemudian idealnya adalah menetapkan pendamping kiri yang sudah dibagi mungkin dari sangganya kan ya. Itu bagian keterampilan, pendamping kanan itu adalah watak, mental, spiritual, itu akan kita pantau dari kakak-kakak pendamping, mentor-mentornya gitu kan. Nah, terus kemudian kita sosialisasikan apa sih program kerja ambalan, apa sih itu ambalan. Ini adalah proses sosialisasinya, masa penerimaan penegak tamu. Nah, ketika sudah terlaksana, nah kamu baru diterima nih jadi tamu ambalan. Kira-kira yang masuk ketika kita kan punya rumah, ambalan itu adalah rumah kita. Ketika ada yang masuk ke rumah kita, ya kita sambut, namanya tamu. Tamu itu adalah raja gitu kan, kita fasilitasi, kita dampingi keterampilannya bidang apa, saya bisanya bidang apa, bagian apa gitu kan. Terus pendampingan kanan itu watak, sikapnya bagaimana, mental spiritualnya bagaimana gitu kan. Terus kemudian kita sosialisasikan program-program kerja ambalan kita apa, kamu bisa tanyakan ke mentor-mentor ya. Nah, terus kemudian selama 3 bulan ketika menjadi tamu ambalan itu barulah menjadi dikukuhkan. Biasanya proses dari tamu ambalan ke calon penegak itu ada namanya pengambilan logo ambalan yang ini tadi ya. Biasanya ada pengukuhan calon tuh, calon penegak. Jadi ini juga sekali lagi ketika tahapan dari tamu ambalan ke calon penegak ada namanya pengambilan logo ambalan. Pengambilan logo ambalannya ada proses juga selama kita lihat dulu 3 bulan, terus kemudian ketika bagus, masuk, cocok menjadi calon penegak, baru kita terima menjadi calon penegak. Itu baru calon penegak. Nah, setelah jadi calon penegak, kita akan beri SKU. SKU itu apa? Syarat kecakapan umum. Otomatis kan kamu usianya udah 16 tahun nih, udah pas, udah cocok untuk jadi seorang penegak gitu. Makanya kita berikan syarat kecakapan umum yang harus diisi untuk menjadi seorang penegak bantara gitu. Ya, untuk jadi selama 3 bulan tadi pas harusnya di logo ambalan itu kamu didampingi oleh mentor-mentor, didampingi oleh kakak-kakak kakak-kakak kelasnya gitu kan, kakak-kakak tingkatnya
untuk proses latihan gitu kan, selama 3 bulan ini latihannya apa gitu kan, itu juga kita lihat gitu. Setelah menjadi calon penegak, mengisi SKU, nah dari calon penegak ke bantara ini biasanya berlakunya 3 bulan sampai 6 bulan, lebih cepat lebih baik. Syukur-syukur udah bisa 3 bulan itu udah selesai gitu SKU bantaranya gitu kan. Nah, setelah selesai mengisi syarat SKU, syarat kecakapan umum, akan uji SKU gitu kan. Mungkin akan, kalau misalkan masa pandeminya sudah berakhir, itu akan ada perkemahan biasanya. Tapi kalau tidak, itu nanti kita akan ada proses lain lah. Nanti akan dijelaskan lebih detailnya untuk kepada mentor-mentor ya. Baru nih setelah jadi calon penegak, SKU bantaranya selesai dan dilantik menjadi pramuka penegak bantara. Nah, ini sudah masuk, berarti kamu sudah, bantara itu adalah pramuka penegak bantara. Dan di sini nanti akan ada tanda kecakapan umum namanya, yang warna hijau. Kalau di penggalang kan ramu rakit terap ya. Kalau di penegak itu namanya bantara dan laksana. Nah, setelah di bantara ini kami harusnya diarahkan kepada untuk menjadi anggota satuan karya gitu, Saka. Apa itu Saka? Satuan karya yang terdapat bidang-bidang keterampilan yang kamu minati. Misalkan di sini ada satuan karya banyak di Kota Cilegon, kemarin baru perekrutan. Ada Saka Bayangkara, bidang kepolisian, Saka Bakti Usada, bidang kesehatan, Saka Wirakartika, bidang AKMI TNI gitu ya, tentara TNI Angkatan Darat khususnya. Ada Saka Bahari, TNI Angkatan Laut, Saka Dirgantara, TNI Angkatan Udara. Jadi memang diarahkan untuk menjadi calon pertahanan nasional. Terus kemudian ada Bakti Husada, kesehatan tadi udah ya, ada Saka Kencana tentang keluarga berencana, ada masih banyak sekarang, banyak Saka-Saka, ada Saka Wana Bakti bagian kehutanan, Taruna Bumi gitu kan, bagian pertanian yang di PB gitu kan masuk gitu. Terus kemudian ada Saka baru tuh pariwisata, Saka Widya Bakti, banyak sekarang Saka-Saka, bisa kamu lihat di Kota Cilegon ini banyak Saka-Saka satuan karya. Bisa kamu ikuti, kamu minatnya bidang apa? Misalkan bidang saya pengen jadi akmil misalkan. Bisa kamu akmilnya militernya mana? Darat, laut, udara gitu, atau di Bayangkara, atau kamu alhamdulillah juga anggota kita ya, alumni tahun kemarin, alhamdulillah dia keterima di polisi itu, Kepolisian Republik Indonesia. Alhamdulillah itu juga anggota pramuka kita, namanya Kak Rahmadi gitu ya, Wahyu Rahmadi gitu. Terus kemudian setelah bantara selesai, kamu juga melanjutkan pengisian SKU untuk menuju ke penegak laksana. Nah, di penegak laksana ini sama ujian SKU dan ujian, tambah satu syarat lagi, syarat kecakapan khusus. Nah, syarat kecakapan khusus ini ada 5 bidang ya. Bidang keagamaan, bidang kesehatan gitu kan, ada 5 warna lah. Nanti kamu bisa lebih detail lagi. Bidang patriotisme, bidang warna hijau, putih, bidang keagamaan kuning gitu ya, dan lain sebagainya. Ada pengamat, ujian syarat kecakapan khusus gitu, SKK. Nanti akan ditempel juga di lengan sebelah kanan bahwasanya dia telah memenuhi syarat atau telah memiliki kecakapan di bidang itu. Nanti ada simbolnya gitu. Misalkan ada TKK masak, berarti dia adalah ahli masak gitu kan. Ada TKK bersepeda, berarti dia sering naik sepeda dan hobinya bersepeda gitu. Ada TKK P3K, berarti dia ahlinya dalam hal pengobatan dan lain sebagainya. Nah, kelima warna ini harus minimal satu yang harus dikuasai gitu, sampai ada tingkatannya TKK juga kan ya, TKK Purwa, Madya, dan Utama gitu. Jadi ya seru sebenarnya, banyak kegiatan-kegiatan. Saking banyak kegiatan itu, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang baik gitu kan ya. Setelah laksana, nah kita SKU-nya sudah laksana, SKK-nya sudah terpenuhi, baru kita ajukan ke penegak Garuda gitu kan, ke penegak Garuda. Nah, penegak Garuda ini tingkatan akhir di golongan penegak ini ya. Nah, ketika usianya masih kan
di MAN misalkan 16 tahun, 16, 17, 18, 19. 19 tahun ini masih usia penegak tapi sudah lulus di MAN. Nah, nanti di universitas, di kampusnya boleh melanjutkan tapi golongan penegak. Atau ada beberapa universitas langsung dia masuknya ke golongan pandega, yang nggak masalah itu. Nanti tinggal kamu menyesuaikan saja. Ya, ketika sudah pandega, nah itu sebenarnya dari Bantara itu udah apa, dari Laksana itu ditawarkan mau jadi pandega ataukah ke pembina ataukah ke terjun langsung ke masyarakat. Insya Allah mudah-mudahan dari tahapan-tahapan ini setelah dilatih tuh, disaring, di apa namanya, di SKU juga banyak tahapan-tahapannya, banyak syarat yang harus dilalui, terus kemudian ujian syarat kecakapan khusus, kamu udah punya bekal di situ. Apalagi Garuda itu bonus sebenarnya, bonus kamu ketika kamu mampu untuk mendapatkan kecakapan tersebut. Kecakapan kalau itu pelantikan dari kuartir daerah, kuartir nasional, bahkan presiden menyematkan, itu adalah bonus untuk kamu setelah perjuangan kamu melewati tahapan tadi, gitu kan ya. Nah, terus kemudian boleh ke pembina langsung atau boleh terjun ke masyarakat, itu adalah pilihan. Insya Allah mudah-mudahan ketika sudah menjadi laksana, bahkan penegak Garuda, pramuka penegak Garuda, kamu sudah bisa terjun langsung ke masyarakat, ya kan. Dan Trisatyanya juga berbeda. Trisatya antara Trisatya penggalang dan Trisatya penegak. Ikut serta membangun masyarakat kalau untuk penegak. Kalau penggalang itu, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Itu untuk penggalang. Tapi kalau untuk penegak bedanya, ikut serta membangun masyarakat, jadi terjun langsung. Makanya biasanya ada, kalau di Remuna itu adalah bakti pramuka gitu, ya mengerjakan jalan gitu kan, TMMD, program dari tentara TNI Angkatan Darat gitu kan, membangun jalan, terus kemudian membantu ketika ada bencana alam gitu kan. Itu kan hal-hal yang positif yang harus kita latih gitu kan, rasa kepedulian kita terhadap masyarakat. Terus kemudian setelah itu dari kalau kakak pribadi dulu masuk ke pandega dulu, baru ke pembina, baru terjun ke masyarakat. Nah, ini adalah peta perjalanan dari seorang penegak. Nah, bagian mekanisme pembinaan pramuka penegak nanti di MAN itu kita arahkan sampai sini, sampai penegak Garuda gitu ya. Tapi sampai sekarang masih belum ini. Mudah-mudahan nih semangatnya dari adik-adik semuanya untuk melanjutkan ke penegak Garuda gitu kan, didampingi oleh master-masternya tuh Kak Hana itu sudah Garuda gitu kan, Kak Ocim masuk ke Racana gitu kan, dan kakak-kakak semua juga udah laksana. Bahkan kemarin TOT, lihat perjuangannya. TOT itu kan untuk menguji syarat kecakapan khusus gitu kan, perjalanan survival, terus kemudian ya seru lah. Kalian lihat, kalau misalkan lihat kegiatan-kegiatan event-eventnya, bisa lihat di YouTube Pramukaman 2 Cilegon gitu kan, atau di Instagramnya gitu. Nah, selanjutnya di mana kegiatan pendidikan kepramukaan itu, terus di mana sih? Nah, pendidikan kepramukaan itu adalah proses pendidikan yang praktis gitu kan, di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga, yang dilakukan di alam terbuka dalam bentuk kegiatan yang menarik, menantang, menyenangkan, sehat, teratur, dan terarah dengan menerapkan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, yang sasaran akhirnya adalah terbentuknya watak, kepribadian, dan akhlak mulia gitu. Jadi kegiatan kepramukaan tadi itu ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya membentuk watak kepribadian yang tangguh, yang hebat, yang survive gitu kan, dan akhlaknya mulia. Berakhlak bukan pertama pinter tapi akhlaknya nggak baik. Ya contohnya ya orang-orang pinter misalkan korupsi, itu kan berarti akhlaknya nggak baik ya. Jadi kegiatan kepramukaan ini harusnya di alam terbuka gitu kan ya, di luar, di lingkungan, di masyarakat, yang sifatnya itu menarik gitu kan, menantang, menyenangkan, sehat, teratur. Nah, kegiatan ini diciptakan oleh siapa? Ya oleh kita ya, oleh kalian gitu kan, yang menciptakan pramuka menyenangkan ya kalian juga gitu. Saya mau apa? Ya buatlah menyenangkan, buatlah senang gitu kan. Jangan sampai
pramuka itu menjadi bosan. Gitu-gitu aja, pramuka tepuk tangan aja gitu kan. Ya itu berarti kamunya sendiri yang kurang kreatif mengikuti kegiatan pramuka. Kalau misalnya kegiatan pramuka yang monoton, ya kamu buat aktif gitu kan. Mulai dari sendiri, itulah memunculkan ide kreativitas ya gitu. Ide itu muncul dari kalian sendiri dan ajak temannya. Ketika kamu sudah bisa mengajak teman, berarti kamu sudah menjadi pemimpin. Pemimpin itu kan mempengaruhi teman-teman supaya ikut seide dengan kamu gitu kan ya. Oke. Setelah itu, nah ini contoh kegiatan kepramukaan ya, yel-yel gitu ya, menyenangkan, menantang gitu kan. Jujur aja, hal yang paling menyenangkan itu adalah yel-yel gitu. Yel-yel itu wah, kayak apa namanya, kompak gitu kan, nyanyi semua apa namanya, ketika tentara juga kan untuk membangun semangatnya itu yel-yel gitu kan. Emosi apa namanya, emosi lelah itu hilang ketika sudah bernyanyi bersama di lapangan dengan orang banyak gitu kan. Nah, ya ini salah satu contoh yel-yel di apa namanya, pada saat kita perkemahan pramuka tingkat nasional di Magelang tahun 2015 juga. Nah, ini pelakunya Kak Agus juga ya. Jadi ini. Terus kemudian ini perwakilan dari kita di Saka Bahari ini sebagai apa namanya, duta Aman 2 Cilegon gitu kan, dikirim untuk mengikuti kegiatan pelantara. Pelantara itu kegiatan Saka Bahari yang apa namanya, mengajak anggota pramuka penegak di Saka Bahari itu untuk keliling Indonesia menaiki kapal KRI, kapal Republik Tentara Nasional Indonesia, kapal angkatan laut gitu kan, keliling dari Pulau Jawa, Kalimantan, ke Sulawesi, pokoknya keliling Indonesia lah, ke Manado gitu kan. Nah ini namanya Kak Syifa Korina ini adalah kreativitas karena dia senam gitu. Jadi mengajak teman-temannya untuk senam Zumba, akhirnya masuk ke berita juga, berita nasional gitu ya. Itu juga suatu hal yang positif, yang baik gitu. Sebagai contoh juga bekal diri kita untuk memberikan contoh hal yang baik gitu. Nah ini sejarah kegiatan di Pramuka Diman 2 Kota Cilegon. Yang pertama yang ini adalah PMPMN, Perkemahan Pramuka Madrasah Nasional 2015 gitu. Kita mewakili Provinsi Banten untuk ikut ke lomba tingkat nasional. Jadi sebelum ini kita dari tingkat kota dulu tahun 2014, perjuangannya nggak sampai sini itu bukan hal yang mudah gitu kan. Perjuangan dari tingkat kota kita juara umum 2014, kemudian tingkat provinsi kita juara umum lagi, dan akhirnya provinsi menetapkan Man 2 Kota Cilegon itu dikirim ke tingkat nasional. Nah, jadi kita satu tim. Kalau dari kontingen yang lain kan, provinsi yang lain dari comotan dari berbagai madrasah, tapi kita satu tim kompak gitu dari Man 2 Cilegon, dan akhirnya alhamdulillah kita juara nasional juga di bagian yel-yel itu, karena Cilegon terkenal dengan yel-yelnya. Dan akhirnya yang menciptakan yel-yel di Man 2 Cilegon itu Kak Agus juga dikirim di PPN nasional berikutnya bukan sebagai peserta, karena untuk PPM selanjutnya itu golongan penggalang. Jadi dia dipimpin untuk memberikan ilmunya kepada adik-adik penggalang untuk yel-yel bersama gitu kan di lapangan. Di waktu itu di Ambon. Nah, dikirim 2 orang, Kak Agus dengan Kak Yusron, dikirim ke Ambon untuk melatih adik-adik penggalang di Ambon tadi. Selanjutnya ini di lomba juara umum juga di Bayangkara gitu ya, di Polsek waktu itu. Terus kemudian ini juara umum juga di Unsera gitu kan. Unsera ada lomba pioneering, ini pioneering bikinan robot gitu kan. Luar biasa sekali perjuangan siswa Pramuka Man 2 Kota Cilegon ini, patut dibanggakan gitu kan, baik di tingkat kota, daerah, bahkan tingkat nasional gitu. Ini juara umum tingkat daerah ya. Nah, selain ini kita ikut perlombaan-perlombaan, kita juga di Man 2 Cilegon ini banyak kegiatan-kegiatan intern. Itu contohnya ini ada milad ya, ulang tahun Ambalan yang waktu tahun 2020, terus kemudian ada Riung Bolang yang kedua tahun 2021 yang terakhir itu kan ya. Yang
kemarin gitu. Terus open recruitment yang walaupun pramuka ini wajib, tapi untuk sebagai pengurus ambalan, untuk pengurus ambalannya kita harus rekrut dari orang yang terbaik gitu kan, dari orang-orang pilihan dari orang-orang baik gitu. Siapa yang mau jadi pengurus ambalan, karena jadi pengurus ambalan itu harus meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan lain sebagainya, harus izin orang tua. Ketika orang tua kita yang sudah mau tapi orang tuanya tidak bisa mengizinkan, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa karena izinnya adalah izin orang tua. Terus pengambilan logo tadi itu kan banyak. Terus kemudian ini ada petualangan, ini ada di Curug Lewi Bumi gitu kan, banyak sekali kita jalan-jalan terus gitu kan ya. Ini sebagai refreshing lah untuk menghilangkan penat selama kegiatan gitu. Kita mengasah mengasah tadabur kita terhadap alam, mencintai alam gitu kan. Terus kemudian ada ini tahun kemarin MPPT tahun 2020 dan sekarang MPPT tahun 2021. Nah, ini ada KFC gitu kan ya. Nah, selanjutnya tadi kan ada kegiatan ya. Sebenarnya kegiatan-kegiatan apa sih yang dilakukan pramuka luar juga? Ya sama. Indonesia juga mengadopsi dari luar gitu kan, dari luar negara lain untuk kegiatan-kegiatan yang menantang itu seperti apa gitu. Nah, ini tadi itu ada petualangan, adventure ya. Kalau misal jalan ke hutan gitu kan, atau jalan ke tengah kota untuk melihat situasi, karena kan ini semuanya ada di alam, atau bahkan mendayung gitu kan, mendayung, atau di sini ada mountaineering, panjat tebing gitu kan, climbing gitu kan. Terus kemudian ada berkemah, ini ada bivak ya, pembuatan bivak gitu kan dari alam. Tendanya juga dari alam. Dan kemarin juga TOT juga diajarkan untuk bagaimana cara bertahan hidup di alam bebas gitu kan. Suatu saat yang namanya musibah kan tidak tahu, kita harus bisa skillnya harus kita kuasai dulu. Kemarin ada waktu Gunung Krakatau batuk itu kan, pada panik gitu kan, pada lari ke atas gunung katanya gitu. Yang daerah Gerem ke sana pada lari ke atas gunung, itu juga harus bisa survival suatu waktu. Apalagi ancaman-ancaman bencana di kota Cilegon ini lumayan gitu kan. Ada ancaman pabrik kimia, ada ancaman gas gitu kan, ada ancaman airnya, limbahnya, ada ancaman Gunung Krakatau dan lain sebagainya. Itu juga ancaman bencana yang harus siap kita hadapi. Allah alam gitu kan, kapan itu terjadi, ya kita harus siap kapanpun, harus bisa survive. Nah, ini contoh tenda di pramuka gitu, salah satu cara mendirikan tenda. Kalau misalkan ini tidak di daratnya ada misalkan becek gitu ya, atau airnya menggenang, itu kan tendanya nggak bisa di bawah, harus ada agak naik ke atas gitu. Itu kan keterampilan-keterampilan yang tidak keterampilan yang bisa kita kuasai, tidak salah juga untuk kita kuasai gitu ya. Dan akhirnya sekian materi kakak, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Dadah.